Video seorang anak berkerudung hijau sedang berlari menghindari awan panas Semeru viral di media sosial. Anak perempuan bernama Nurfida, 7 tahun ini ya, menyelamatkan diri ke sebuah masjid terdekat dari tempat tinggalnya. Nurfida berada di masjid selama kurang lebih 6 jam dan ditemukan oleh keluarganya sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum kejadian tersebut, Nurfida sedang mengaji. Mendengar ada suara gemuruh yang berasal dari Gunung Semeru, sang ustadz memerintahkan seluruh muridnya berlari menyelamatkan diri. Ya, jadi saya udah ngeh dan ngudeng ketika ngelihat video ini. Betul. Ya kan, video ini tuh kan yang sempat beredar. Bahkan mungkin bisa dibilang pertama. Saya bisa memastikan ini video pertama sih sebetulnya. Iya kan, video pertama yang ramai benar-benar. Di grup-grup WhatsApp lah, di media sosial. Yang beredar itu. Dan memang perhatiannya tuh menjadi lebih dramatis karena melihat Devida yang berlarian sangat kencang. Kencang banget larinya ya? Kencang banget. Karena memang kejar-kejar sama awan panas kan di belakang. Nah ini kita pagi ini sudah bisa juga bersama dengan adik Nurfida. Sudah ada adik Nurfida yang ditemani oleh ayahnya dan juga sama relawan di sana, ada Mas Reza di sana. Mungkin kita sama Mas Reza dulu. Mas Reza dulu ya. Mas Reza selamat pagi Mas. Reza selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Mas. Di studio. Mas Reza, boleh dong kita dikenalkan siapa sih anak kecil ini yang ada bersama Anda? Mas Reza nih. Oke, Nurfida. Coba teman-teman di sana pengen ngobrol. Namanya siapa? Halo Nurfida. Halo Vida. Halo. Coba ada. Hai. Halo Vida. Halo. Malu-malu Nurfidanya nih ya. Iya. Happy lagi mainan kayaknya, lagi main. Betul. Angry Bird kayak. Ada apa baru? Mas Reza, bagaimana kondisi Nurfida pagi ini saat ini, Mas Reza? Alhamdulillah ya. Nurfida sehat setelah kemarin erupsi, kurang lebih sekarang 5 hari, masuk 5 hari. Kondisinya baik, sehat. Bapak juga sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, Mas Reza, ini kan kita sedang memutar nih video yang viral itu ya, Mas Reza. Mungkin dibantu Mas Reza aja lah ya, mungkin Nurfida mungkin biarkan bermain dulu karena memang usianya haruslah terus-menerus bermain gitu loh ibaratnya. Gimana nih ceritanya Mas Reza, Nurfida ini pada saat kejadian? Ya, waktu kemarin kita coba untuk cari Nurfida, sebenarnya kan memang agak susah kemarin cari Nurfida tuh. Dan waktu kita ketemu, beliau bercerita kalau waktu Vida berlari, itu tuh dia setelah mengaji di salah satu masjid di sekitar Semeru ya. Dan Nurfida ini berlari begitu kencang. Dan Nurfida ini aktif banget orangnya Mbak, Mas. Masya Allah. Bisa dibilang waktu beliau berlari itu sebenarnya kebingungan juga. Harus lari kemana. Dan alhamdulillah mungkin insting anak tuh sebenarnya kan harus dicari orang tuanya ya. Waktu kemarin Semeru, waktu erupsi ya. Harusnya mencari orang tuanya. Di mana orang tuanya. Tapi Masya Allah Nurfida ini dia lari cari masjid. Nurfida juga sempat bercerita ke saya kalau dia tuh lihat pohon-pohon berjatuhan, pohon pisang rubuh. Benar ya Nurfida? Benar nggak? Coba lihat kan nih. Coba. Benar ya? Betul nggak? Coba ceritain. Iko. Ayo rubuh, apa rubuh dulu. Ayo coba ceritain dulu. Ya Kak ulang ini. Mungkin ya itulah anak kecil malu-malu mungkin. Iya. Oke, Mas Reza pada saat Devida ini ditemukan di masjid kondisinya tuh seperti apa Mas? Orang tuanya juga gimana nih Mas pada saat kejadian? Baru jam 9 malam ya? Jadi waktu kejadian di sini Nurfida tuh berlari emang cepat banget dan cari masjid.
kurang lebih beliau cari masjid itu jam 4 dia dapat masjid sampai jam 9. Jam 9 malam dia bertahan di dalam masjid ya, Nurfida? Betul nggak? Betul ya? Nah, Bapak gimana Pak waktu kejadian kemarin Pak? Ya bingung. Oh iya Pak. Ya, ada Pak Toto ya. Iya. Gimana kejadiannya Pak? Negara letup Iya. ya. Itu rumah itu. Pak. Warnanya tepat. Patok. Iya, jadi Pak Toto ini orang tuanya. Beliau waktu kejadian baru bisa mencari Nurfida setelah erupsi selesai. Kurang lebih beberapa menit ya Pak. Beberapa menit, kemudian beliau mencari Nurfida sampai kurang lebih jam 9 malam baru ketemu di salah satu masjid. Nama masjidnya apa Pak? Ya? Di rumah. Motosumo. Itu masjid. Iya. Enggak, ini Nurfida. Oke. Di mana? Masjid apa? Itu kamu. Ya? Oh, kita ini. Fajar Kuning katanya. Oke. Bapaknya Mas baru Reza. bisa menemukan Nurfida di Masjid Fajar Kuning. Jauh dari rumah ya Pak? Jauh dari Iya. rumahnya. Mas Reza. Halo Mas. Mas Reza. Halo Mas. Ya, Ya. Mas Reza mungkin terakhir Mas, buat seorang anak tentu kan ini kan kejadian yang cukup menakutkan ya gitu loh. Kita melihat video ini juga mengkhawatirkan juga kondisi saudara-saudara kita di sana. Bagaimana Mas Reza mungkin melakukan trauma healingnya buat anak agar tidak lagi dihantui dengan hal-hal yang membuat dia tidak nyaman, tidak tenang gitu. Ya, alhamdulillah di sini sebenarnya tugas saya ini kan sebagai relawan, rescue dan menjadi media juga. Alhamdulillah saya waktu datang ke sini ke posko utama Desa Sumber Mujur ada tim dari trauma healing. Mereka memberikan edukasi kepada anak-anak, memberikan mainan-mainan, hiburan dan bernyanyi-nyanyi di sini. Alhamdulillah di sini terwadahi ya Mbak, terwadahi sampai ya alhamdulillah ini kayak gini contohnya Fida dapat HP baru. Weh, ya. Nah, coba lihat, Jadi kasih sekarang tahu bisa HP main barunya. game. HP barunya ya. Ini itu Oke. pegang. Oh, Ini sayang sekali Mas Reza, kita sambungan Zoom kita, Ya, Skype kita ada agak masalah ada nih. gangguan, Jadi jadi- kita tidak bisa melihat kondisi real saat ini Mas Reza, Pak Toto dan Dan juga juga Fida. Nurfida nih di sana. Tapi kisah ini cukup membuat kita lega lah karena saat ini Fida sudah bisa tenang, kembali sudah berkumpul bisa sama keluarganya kembali juga, ceria, ya kan? kembali ceria, Betul. terlihat banget semangatnya nih ya kan. Betul. Semoga benar-benar bisa segera pulih di sana. Salam kami tentunya buat Dek Fida ya, Mas Reza. Peluk cium buat Nurfida. Iya. Baik, terima kasih Mas Reza sudah mau Ya, membagi sama-sama, ceritanya Mbak. Dek Fida di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya. Sehat selalu semuanya di sana. Oke. Kita jeda lagi sejenak pemirsa ya. Kami akan hadir lagi ke hadapan Anda usai jeda pariwara berikut.